Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini saya akan sampaikan mata kuliah KMB 2 berhubungan dengan asuhan keperawatan cedera kepala. Ini sebagai bagian daripada gangguan kebutuhan dasar berhubungan dengan gangguan sistem persarafan dan nanti akan mempengaruhi dalam aktivitas pasien. Baik, langsung saja kita akan bahas apa itu cedera kepala. Jadi, seperti yang dilihat di gambar ya, bisa dilihat cedera kepala itu berarti ada benturan, ya. Jadi ada trauma, ada benturan, ada cedera yang mengenai bagian kepala. Apa yang ada di bagian kepala? Dari mulai kulit kepala, kemudian tulang tengkorak, kemudian otak itu sendiri, yang bisa mengenai karena trauma tumpul atau benda-benda tumpul ya, atau juga bisa karena benda yang tajam yang bisa tembus ya, pisau atau mungkin juga seperti peluru. Nah, itu. Jadi kalau dilihat dari penyebabnya bisa dilihat gambarnya ya. Jadi ada dua ya, cedera benda tajam juga benda tumpul. Benda tajam tadi saya sampaikan ada pisau, peluru, bisa serpihan fraktur atau patahan dari tulang tengkorak ya. Nah ini bisa menyebabkan kerusakan yang ada di dalam otak ya. Ini ya. Kemudian cedera tumpul bisa kena benda tumpul ya. Benda pukulan bisa benturan ya. Nah ini bisa menyebabkan kerusakan yang menyebar. Kalau tadi trauma yang tajam itu yang mengenai area tersebut, kalau yang tumpul ini bisa menyeluruh karena tergantung kekuatan benturan ya. Nah, kekuatan benturan semakin tinggi maka bisa merusak lebih luas lagi bagian otak ya. Kemudian gejala yang bisa kita lihat, kalau ada benturan maka akan ada tanda atau gejala yang ada di bagian kepala ya. Selain jelas mungkin ada namanya jejas, itu bekas dari pukulan atau bekas dari trauma itu. Selain itu biasanya ada masalah pada bagian-bagian mata ya. Di mata itu ada namanya periorbital ecchymosis, ada hitam di bagian mata ini, kemudian ada keluar cairan di telinga dan hidung ya. Ada tanda kebiruan atau battle sign, itu tanda gejalanya. Kemudian selain itu juga biasanya pasien bisa mengalami gangguan kesadaran. Nah, ini gangguan kesadaran nanti akan menjadi ukuran ya. Kalau gangguan kesadarannya tinggi atau lama, itu berarti ada masalah yang besar di dalam otaknya ya. Kemudian tanda-tanda yang lain ya, jelas sakit kepala, kemudian yang lain-lain ini berhubungan dengan area yang mengalami kerusakan. Seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa di dalam otak itu ada area-area khusus, ada area pergerakan. Kalau di sini yang kena di sini berarti ada gangguan pergerakan. Kalau ada di bagian yang lain juga akan pengaruh ya, sensori, pendengaran dan lain sebagainya. Itu akan tanda gejala. Tapi yang paling umum tadi adalah pertama gangguan kesadaran, dan yang tanda-tanda tadi juga bisa ada bekas benturan. Nanti bisa dicek ya bagian kepala ada nggak bekas benturannya, kemudian di bagian mata, telinga, hidung, jadi juga dicek ada keluar darah atau tidak, atau keluar cairan atau tidak. Nah ini gangguan pergerakan ini kan bisa lihat dari gejala sisa ya. Maka yang paling penting sekali lagi, seberapa besar kerusakan bagian kepala, bagian otak itu dilihat dari gangguan kesadarannya. Jadi ada yang dikatakan klasifikasi ini ya, ringan, sangat ringan, berat. Kalau pasien itu amnesia atau mungkin gangguan sadar kemudian ada gangguan ingatan hanya 5 menit, maka itu ringan, sangat ringan ya. Pingsan kurang dari 10 menit ini itu ringan. Kalau pasien sadar walaupun ada keluar darah di kepalanya itu hanya luka luar, itu ringan saja ya. Bukan berarti yang berat itu yang darahnya banyak di kepalanya, bukan. Dia sadar atau tidak. Kalau sadar atau pingsan kurang dari 10 menit itu hanya ringan, luka luar.
Jadi ada di luar lah ya, tulang, di tengkorak aja, mungkin di kulit kepalanya saja. Nah kalau pingsannya lebih dari 10 menit sampai kurang dari 6 jam ini sedang. Ini ada defisit neurologis, ada gangguan neurologis atau saraf ya. Kemudian berat kalau lebih dari 6 jam. Kemudian kalau sangat berat ini dia lama ini ya, tidak sadarnya ya, bisa berhari-hari, maka ini tandanya berat ya. Maka ada pengklasifikasian dari cedera kepala itu berhubungan dengan tingkat kesadaran. Ada yang membuat teori namanya Glasgow Coma GCS, itu dari teorinya Glasgow, nama orang ya. Koma ini kesadaran, skala koma atau kesadaran dari yang dibuat oleh Glasgow. Ini sebagai menilai keparahan dari cedera kepala. Nah, dilihat dari apa aja? Yang pertama adalah respon membuka mata ya. Kalau membuka matanya spontan, artinya pasien sadar spontan. Jadi habis kecelakaan misalnya pasiennya tapi sadar. Nah, itu nilainya 4. Ini bagus berarti. Semakin tinggi semakin bagus. Kemudian ada yang tidak sadar ya. Tapi dia disuruh buka mata, kita minta masih bisa membuka walaupun nanti sebentar ya. Itu nilainya 3. Kemudian disuruh bangun tidak bisa, dikasih rasanya dicubit, itu nyanyi dia bangun, ada suara, ada membuka mata, berarti dia nilainya 2 ya, dia belum membuka mata nilai rasanya. Tapi kalau disuruh bangun, dikasih rasanya tidak ada buka mata, berarti itu 1 ya, ini parah berarti karena tidak bisa membuka mata atau tidak sadar, betul tidak sadar. Kemudian yang kedua adalah buka mata itu EY gitu ya. Respon verbal, respon menjawab pertanyaan kita. Kalau orientasinya baik nilainya 5 ya. Artinya dia menjawab tanya, siapa namanya, rumahnya mana, bisa menjawab dengan benar. Walaupun dia ada darah di kepalanya. Itu berarti orientasinya baik. Artinya otaknya tidak ada masalah, normal saja. Mungkin lukanya luar aja. Kemudian kalau misalnya terganggu, dia menjawab tapi tidak sesuai yang kita pertanyakan, tapi dia bisa menjawab banyak ya. Dia bisa ngomong ya. Itu 4. Kemudian kalau hanya kata-kata nggak jelas ya, aduh tolong, aduh ditanya namanya, aduh itu berarti nilainya 3. Kemudian kalau hanya pasien mengerang aja nggak bisa ngomong ya, berarti nilainya 2. Kalau nggak ada respon 1 gitu ya. Semakin kecil semakin buruk ya, semakin dia ada gangguan di sarafnya. Kemudian yang ketiga adalah motoriknya, gerakannya. Pasien bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Coba diangkat Pak tangannya Pak. Angkat, bisa diangkat ini. Bisa. Berarti nilainya 6. Diangkat nggak bisa, berarti kasih rasa nyeri. Rasa nyeri, dia berusaha untuk membuang rasa nyeri. Misalnya dicubit di bagian kuku, di atas kuku itu, dia kemudian tangannya bergerak untuk menghindari nyeri ya. Berarti ada melokalisasi ini 5. Kemudian fleksi menarik ya. Ada fleksi menarik, ada fleksi ada abnormal, hanya menggenggam saja, ekstensi. Nah ini fleksi, ekstensi gini ya. Kalau dicubit misalnya dikasih rangsang nyeri dan tidak ada respon, ada 1. Ini kalau dijumlah ya, maksimal E nya 4, verbalnya 5, motoriknya 6. Jadi 4, 5, 6 itu jumlahnya 15. GCS tertinggi 15, paling rendah adalah 1, 1 berarti 3. Bagaimana menilainya dari GCS ini? Kita bisa lihat kategori keparahan cedera kepala dari nilai GCS. Dikatakan cedera kepala ringan kalau GCS-nya 13 sampai 15. Jadi yang tertinggi 15 ya. Tuh. Jadi biasanya kehilangan kesadaran hanya sebentar ya, kurang dari 3 menit. Kemudian yang paling penting ini ya, jadi cedera kepala sedang yang kedua adalah GCS-nya di bawahnya ya 9 sampai 12. Yang berat gimana? Kalau berat berarti di bawahnya lagi GCS-nya 3 sampai 8 ya. Itu cedera kepalanya berat. Biasanya pasiennya ada masalah ada benturan di otaknya, sudah ada perdarahan di sana, sehingga kehilangan kesadarannya lebih dari 24 jam gitu ya. Nah, ini untuk menilai cedera kepala. Jadi kita
harus bisa menilai, oh ini pasien ini cedera kepalanya ringan, sedang atau berat. Ya, dilihat dari kesadarannya. Kemudian kita bisa melihat juga berdasarkan patofisiologi atau proses perjalanan penyakit atau ada tidaknya kerusakan jaringan otak. Ada istilah namanya commotion cerebri. Itu berarti tidak ada jaringan otak yang atau memar otak, memar ini aja bagian kepala ya. Jadi ini tidak ada kerusakan di dalam otak. Pingsan hanya kurang dari 10 menit. Ada istilah contusio cerebri. Kalau di rumah sakit biasanya kalian tulis CC. CC itu contusio cerebri itu ya. Kalau CC itu artinya itu berarti ada trauma kepala yang merusak jaringan otak ya, sehingga dan pasien itu pingsan lebih dari 10 menit. Ini ada kalau dicek dengan foto CT scan kepala itu ada nanti ada kelihatan ada apa namanya kerusakan jaringan otak ya. Kemudian yang ketiga adalah laserasi cerebri. Ini kerusakan otak yang luas. Ini kerusakannya sangat luas ya. Ya. Apa yang berbahaya dari cedera kepala ya, kita perlu melihat proses penyakit atau fisiologinya juga atau fungsi-fungsi dari bahwa di dalam kepala kita ini adalah seperti kotak yang tidak dapat berekspansi atau tidak dapat melebar ya. Tidak dapat melebar. Tulang tengkoraknya sangat keras sehingga yang di dalamnya itu apa? Ada otak, ada darah, pembuluh darah dan cairan cerebrospinal. Kalau di situ ada pembekakan atau perdarahan, maka itu akan menekan otak. Nah, padahal tulang tengkorak tetap. Nah, maka yang terjadi adalah bisa jadi otak akan terjepit. Nah, sehingga namanya adalah tekanan intrakranial. Tekanan di dalam otak itu adalah meningkat. Tekanannya akan meningkat sehingga akan mengganggu fungsi-fungsi otak tadi. Ya, bisa gangguan bicara, gangguan pergerakan, jadi nggak bisa bergerak, gangguan persepsi sensori, ya, nggak bisa merasakan, gangguan bicara, gangguan ingatan, itu semua terjadi karena area-area tersebut tertekan, ada peningkatan tekanan di dalam kranial atau di dalam otak. Gitu ya. Kemudian juga perlu diperhatikan ada namanya perfusi otak. Perfusi itu apa? Itu adalah oksigenasi jaringan atau pembuluh darah. Ya, perfusi itu adalah pemberian oksigenasi ke dalam jaringan otak. Ya. Sel-sel otak itu mendapatkan makanan dari pembuluh darah, dari darah yang ada dalam pembuluh darah di otak. Kalau pembuluh darah itu terjepit, maka perfusinya atau pecah karena trauma kepala tadi akan menyebabkan oksigenasi itu terhambat ke dalam otak, sel-sel otak sehingga tidak mendapatkan oksigenasi dan makanan. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Nah, makanya perfusi jaringan harus fokus. Nah, ini masalah utamanya nanti pada cedera kepala ya ini perfusi jaringan otak. Nah, aliran darah otak ini bisa terganggu. Ya. Padahal itulah yang akan membawa makanan dan oksigen ke dalam otak. Normanya sekian. Ya. Maka kalau ini tidak diberikan, maka akan terjadi kematian sel atau kerusakan yang tidak dapat kembali lagi dengan hitungan seperti ini ya. Nah, lesi atau nanti kerusakan yang bisa timbul pada trauma kepala bisa dari mulai kulit kepalanya robek, alami perdarahan, otot-otot dan pada kepala mengalami kerusakan ya, ada perdarahan, ada tulang tengkorak yang patah, gegar otak, ada edem cerebri, kontusi cerebri dan subarachnoid, epidura dan subdura ya. Nah, seperti ini gambarannya. Ini hematom epidura, subdura. Ini masih di mendingan atau kulit atau mendingan ini selaput otak ya. Ini belum di otak ya. Epidura, subdura ini adalah di bagian mendingannya. Nah, kalau ini sudah terjadi di otaknya. Jadi ada hematom intracerebral di dalam cerebral, di dalam otak.
Ini lebih berat kalau sudah di otak. Kalau ini masih di selaput otaknya. Nah, ini masih di luar. Tapi ini bisa menekan otak tadi yang saya katakan. Tekanan intrakranial meningkat karena ada pembekakan dan perdarahan di situ. Nah, perdarahan di dalam krania itu bisa dari tadi. Ini yang selaput otak ya, gitu lah. Semua akan menimbulkan masalah di penurunan kesadaran. Jadi pasien itu tandanya ada penurunan kesadaran misalnya. Anisokor itu artinya mata ini ya, pupil ya, tidak apa namanya, pupil di dalam mata itu tidak sama antara kanan kiri. Bisa hemiparesa atau kelemahan kaki, tangan ya, kontralateral atau yang kena benturan di kepala di bagian kanan berarti kaki kiri atau tangan kiri ada masalah. Nah, ini somnolen ini bagian dari tingkat kesadaran ya. Penurunan kesadaran sampai somnolen itu seperti orang mengantuk berat gitu ya. Nah, ini durameter subdura itu kan di sini di selaput otaknya. Nah, kira-kira begitu ya, hampir sama. Gejalanya mesti ada sakit kepala, ada penurunan kesadaran, nyeri kepala, gangguan kesadaran itu yang terjadi, dan reaksi-reaksi mata yang pupil itu ini kan gangguan kesadaran, hampir sama semua kira-kira gambarannya begitu. Kemudian perdarahan dalam otak ini lebih berbahaya lagi karena penumpukan darah pada jaringan otak ya, berhubungan dengan biasanya cedera otak atau kontusium. Nah, proses ini bisa panjang ya. Proses gangguan cedera kepala ini dari trauma bisa menyebabkan otak itu jadi hipoksia atau kekurangan oksigen tadi. Nah, nanti ada proses namanya metabolisme anaerob, tidak menggunakan oksigen karena kekurangan oksigen tadi, maka ada proses metabolismenya anaerob tidak menggunakan oksigen, tapi itu menimbulkan zat sisa yang lebih banyak lagi yaitu asam laktat, asiditas metabolik. Ini juga akan mengganggu proses di dalam otak ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi juga di kardiovaskuler atau di jantung ya, dan menurunkan curah jantung dan tekanan pada atrium kiri, bisa menyebabkan edem pada paru juga. Nah, ini masalahnya panjang ya. Nah, ini juga berhubungan dengan menstimulus hipotalamus ya untuk melepaskan ACTH. Jadi ada retensi urin sehingga meningkatkan konsentrasi elektrolit ya, urinnya sedikit sehingga ada pembekakan dari cairan. Kemudian di dalam usus juga pengaruhnya ke merangsang hipotalamus dan stimulus saraf vagus atau saraf vagal sehingga menyebabkan hiperasiditas sehingga pasien itu mual. Makanya pada orang cedera kepala itu biasanya ada mual muntah. Habis benturan kepala terus muntah-muntah, masih mual muntah itu karena ada stimulus di saraf vagal, itu saraf yang mempengaruhi lambung, asam lambung ya, sehingga menyebabkan mual muntah. Nah, ini pengaruhnya banyak. Bagaimana evaluasi untuk memperjelas adanya cedera kepala bisa dilihat dengan CT scan ya, atau lebih jelas MRI itu berwarna. Kalau CT scan kan warnanya hitam putih ya, nanti akan kelihatan oh ini aja cedera kepala ini merah, ini merah, oh berarti ini ada perdarahan di dalam otak untuk memperjelas adanya cedera kepala yang mengenai jaringan di dalam otak. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah tindakannya bagaimana pemantauan tekanan intrakranial atau TIK itu ketat ya, supaya segera diturunkan. Tugas pertama kita adalah bagaimana menurunkan tekanan intrakranial ya. Kemudian meningkatkan oksigenasi. Pemberian manitol ini adalah cairan infus yang nanti bisa menurunkan tekanan di intrakranial. Ya. Kemudian obat-obatan, peningkatan hati-hati dengan pengubahan kepala ya, jangan sampai pasien itu dirubah kepalanya sering digeser. Kepalanya harus tidak banyak tidak boleh digerakkan karena itu bisa meningkatkan tekanan intrakranial. Nah, apa masalah keperawatannya? Kita perlu mengkaji dari mulai asuhan keperawatan, dari pengkajiannya apa? Kita lihat penurunan kesadarannya, mual, muntah, bingung ya, sesak nafas, nggak, sakit kepala, dan wajahnya gimana ya, ada kelemahan tangan kaki, nggak, ada luka di kepala nggak dicari.
ada nggak cairan dari hidung, telinga atau kejang pastinya itu perlu kita cek betul. Nah, pemeriksaan fisik dilihat dari GCS tadi ya, kesadarannya kurang dari 15 enggak ya, kemudian orientasinya bagaimana, kemudian juga kita cek bisa merasakan enggak ya, rasa panas, bau, rasa getaran itu ya, jadi dicek sensori motoriknya. Nah, masalah keperawatannya apa yang bisa muncul? Yang pertama adalah pasien itu akan mengalami gangguan perfusi jaringan cerebral tadi. Oksigenasi jaringan otak atau cerebral terganggu ya, karena ada desak ruang dari penumpukan cairan di dalam otak. Nah, ini atau vasodilatasi pada pembuluh darah di otak ini akan menyebabkan perfusi jaringan. Kemudian potensial juga ada gangguan pola nafas. Ada bengkak juga, bisa gangguan cairan. Kemudian masalah nutrisi ya, karena pasien tidak sadar, sulit untuk dikasih makan ya, dia perlu ada alat bantu. Kemudian gangguan mobilitas fisik. Nah ini bisa terjadi penurunan kekuatan kemampuan motorik ya. Bisa di kelemahan sampai kelumpuhan tangan dan kaki ya. Makanya ini cedera kepala pengaruhnya juga ke poinnya di sini adalah gangguan aktivitas ya. Aktivitas dari mulai gerak sampai juga nanti ke semuanya, mandi dan sebagainya, mandi, makan, semuanya. Persepsi sendiri bisa terjadi gangguan juga ya, daya tangkap sensori ya, panas, dingin, nggak kerasa disentuh ya, bisa jadi. Kemudian potensi infeksi karena ada luka. Luka itu tempat masuknya atau port di entry dari jaringan yang rusak ya, jadi port di entry-nya ada masuk, bisa masuk mikroorganisme. Kemudian yang pasti juga nyeri akut ya. Setiap ada trauma akan menimbulkan nyeri pada pasien dari tingkat yang rendah. Kalau semakin besar kerusakannya bisa nyeri yang hebat, yang besar. Nah, makanya kita harus bisa, ini masanya cukup banyak cedera kepala ya. Jadi kita perlu klasifikasi, jangan lupa klasifikasikan dulu cedera kepalanya tingkat berapa, sedang, ringan atau berat. Nah, selalu dievaluasi ya dari masing-masing ini. Untuk perfusi jaringan itu dicek kok ya, peningkatan tekanan darahnya tidak ada ya, tekanan darahnya stabil, dunia bagus ya, pernafasannya bagus, pupil dicek tidak lebar ya, refleks cahaya bagus, kesadaran membaik, GCS-nya membaik. Ini yang paling penting Anda untuk perhatikan, GCS-nya membaik. Kemudian nafasnya supaya baik ya, nanti dicek. Nah, nafasnya cepat berarti kita perlu tangani dua ini. Sama yang perlu diperhatikan yang ini ya, tiga adalah gangguan mobilitas fisik tadi ya, fungsi gerak. Jangan sampai terjadi dikubitus ya. Nah, ini berarti perlu ada mempertahankan gerak ya, bisa dilakukan tindakannya. Apa tindakan yang bisa kita lakukan dari semua ini? Saya percepat aja untuk yang intervensi ya. Intervensinya yang gangguan fungsi jaringan adalah selalu dikaji kesadaran dan GCS-nya. Dimonitor tanda vitalnya, posisi semipolar tanpa bantal, posisi kepala netral, lurus ya. Kepala hingga lumbar ini harus lurus. Jangan digerak-gerakin. Itu akan meningkatkan tekanan darahnya. Dimonitor intake outputnya, kolaborasi pemberian anti edema untuk menurunkan edem pada otak. Edem itu di mana? Di otaknya itu. Harus diturunkan dengan obat seperti mantol ya. Ini yang perlu kita pantau. Kemudian ada gangguan pola nafas, maka kita bisa lakukan pemberian oksigenasi ya, pasang oksigen berapa liter tergantung dari dokter ya. Kaji terus irama nafasnya. Kemudian yang mobilitas fisik ya, ini yang penting perlu diperhatikan juga. Kalau pasiennya sudah stabil ya, ini catatannya mobilitas fisik ini bisa kita lakukan ketika tadi masalah utama sudah teratasi, pasien dalam kondisi sadar ya. Jadi perfusi jaringannya selesai dulu. Kalau pasien masih tidak sadar, masih pingsan, jangan dilakukan tindakan untuk ini mobilitas fisik. Ini kalau pasien sudah sadar, GCS-nya sudah membaik, pasien sudah sadar, dan mungkin di CT scan itu hasilnya tidak ada kerusakan di dalam otak, maka atau sudah membaik hasilnya, maka ini baru kita bisa lakukan atur posisi, olah alik posisi 2 jam ya, latihan ROM ini di
gerakan tangannya, kakinya dilatih supaya tidak mengalami kekakuan dan pengecilan otot pada tangan dan kaki ya. Tapi ini akan kita lakukan ketika masalah utama tadi sudah diselesaikan ya. Nah, ini masalah utamanya. Nah, untuk masalah cairan ya segera dikasih obat ini anti diuretik. Kemudian masalah nutrisi ya ini penting juga. Kalau pasien masih nggak sadar gimana, nggak bisa mengunyah menelan, oh pasang NGT selang, masukkan ke dalam hidung sampai ke lambung, nanti dimasukkan cairan atau makanan lewat selang NGT. Nah, sementara yang diurus ini dulu masalah perfusi jaringan, pola nafas, nutrisinya dulu. Nah itu yang paling penting. Sama nanti dibersih-bersihin badannya yang dilap-lap gitu ya, atau mandi dan sebagainya. Nah sisanya adalah kalau ada luka luar, berarti nanti ada luka luar itu apa berarti? Resiko infeksi. Karena ada luka luar di kepala sehingga perlu ada perawatan luka. Beri antibiotik, nanti juga ada perdarahan di hidung, telinga ya dibersihin. Nah, kalau ada perdarahan tutup dengan kasa steril. Kalau ada luka di kepala maka dirawat ya, perlu ditutup dengan kasa steril ya. Itu dulu sampai pastinya. Yang paling penting adalah di dalam otaknya bisa segera tertangani. Intinya itu, nanti lebih jelasnya bisa dibaca-baca lagi untuk PowerPoint-nya ya, termasuk video ini juga bisa setel ulang lagi ya. Saya kira itu, nanti kalau masih bingung silahkan saya beri waktu untuk bisa diskusi atau bertanya mengenai materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.